Di sebuah kantor yang sibuk, di mana suara ketikan keyboard dan percakapan rekan kerja menjadi latar belakang sehari-hari, terdapat sebuah ruang arsip yang jarang dikunjungi. Ruang ini dipenuhi dengan tumpukan dokumen yang terorganisir dengan rapi, rak-rak tinggi yang menjulang, dan aroma kertas yang khas. Disinilah kisah antara Reza, seorang karyawan ganteng dengan senyum menawan, dan Dina, teman sekantor cantik yang selalu menarik perhatian, dimulai. Hari itu, Reza sedang mencari dokumen penting untuk presentasi yang akan datang. Dia melangkah ke ruang arsip dengan langkah percaya diri, tetapi saat pintu terbuka, dia terkejut melihat Dina sudah ada di sana. Dengan rambut panjangnya yang tergerai dan gaun sederhana yang menonjolkan kecantikannya, Dina tampak begitu fokus merapikan berkas-berkas yang berserakan. "Dina," seru Reza, mencoba menyembunyikan rasa terkejutnya. "Apa kamu juga mencari dokumen?" Dina menoleh, dan senyumnya yang cerah membuat jantung Reza berdebar. "Oh, Reza. Iya, aku sedang mencari beberapa berkas untuk laporan minggu ini. Bagaimana denganmu?" Mereka mulai berbincang, membahas pekerjaan dan proyek yang sedang mereka kerjakan. Namun, di antara percakapan yang tampaknya biasa itu, ada ketegangan yang tak terucapkan. Reza tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mata Dina yang bersinar. Setiap kali mereka berbicara, ada momen-momen kecil di mana tangan mereka hampir bersentuhan saat mengambil dokumen yang sama. Dina merasakan getaran yang sama. Dia berusaha untuk tetap profesional, tetapi ada sesuatu yang membuatnya ingin lebih dekat dengan Reza. Dia mengingat semua momen kecil di mana Reza selalu membuatnya tertawa, bagaimana dia selalu siap membantu ketika dia membutuhkan bantuan, dan bagaimana senyumnya bisa mencerahkan harinya. "Reza, kamu tahu tidak? Aku selalu merasa nyaman saat bekerja bersamamu," kata Dina, dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Reza tersenyum, merasakan kehangatan dalam kata-kata Dina. "Aku juga merasa begitu, Dina. Rasanya seperti kita bisa saling mengandalkan satu sama lain." Mereka berdua terdiam sejenak, saling menatap. Dalam momen itu, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Hanya ada mereka berdua, terjebak dalam ketegangan yang semakin meningkat. Reza merasa dorongan untuk mendekat, untuk merasakan kehadiran Dina lebih dekat. Namun, dia juga tahu bahwa mereka berada di tempat kerja, dan harus menjaga batasan. Saat mereka melanjutkan percakapan, Reza tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan setiap detail tentang Dina. Cara dia menggerakkan tangannya saat berbicara, senyumnya yang tulus, dan bahkan cara dia mengerutkan kening saat berpikir. Semua itu membuat Reza semakin terpesona. Reza, bisa bantu aku sebentar?" tanya Dina, mengalihkan perhatian Reza dari pikirannya yang melayang. "Ya, tentu. Apa yang bisa aku bantu?" jawab Reza, berusaha untuk tetap tenang. Dina menunjukkan tumpukan dokumen yang perlu dia susun. Reza mendekat, dan saat mereka bekerja sama, ada momen di mana tangan mereka bersentuhan. Reza merasakan aliran listrik yang menyentuh kulitnya, dan dia bisa melihat bahwa Dina juga merasakan hal yang sama. Mereka saling menatap, dan dalam sekejap, semua kata-kata yang ingin mereka ucapkan terhenti. "Maaf," kata Dina, cepat-cepat menarik tangannya. "Aku tidak bermaksud." "Tidak apa-apa," potong Reza, berusaha untuk tidak terlihat canggung. "Aku juga tidak bermaksud." Suasana di ruang arsip semakin tegang. Mereka berdua berusaha untuk kembali fokus pada pekerjaan, tetapi pikiran mereka terus melayang pada momen singkat yang baru saja terjadi. Reza merasa hatinya berdebar lebih cepat, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa terus mengabaikan perasaannya terhadap Dina. "Dina, aku?" Reza mulai, tetapi kata-katanya terhenti. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya tanpa membuat situasi menjadi canggung. Dina menatapnya dengan penuh harap, seolah-olah dia juga ingin mendengar apa yang ingin Reza katakan. Namun, saat itu, suara pintu ruang arsip terbuka, dan seorang rekan kerja masuk, memecah momen intim mereka. "Maaf, apakah kalian berdua sedang sibuk?" tanya rekan kerja itu, membuat Reza dan Dina segera kembali ke suasana profesional. "Tidak, kami hanya..." Reza menjawab, tetapi kata-katanya terputus saat Dina tersenyum dan berkata, "Kami hanya merapikan dokumen." Setelah rekan kerja itu pergi, suasana kembali menjadi canggung. Reza dan Dina saling menatap, dan tanpa kata-kata, mereka tahu bahwa perasaan di antara mereka semakin kuat. Saat waktu berlalu,
Reza merasa semakin tertarik pada Dina. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan ini lebih lama lagi. Dia ingin mengenalnya lebih baik, ingin tahu lebih banyak tentang kehidupannya di luar kantor. Namun, dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati, mengingat situasi mereka sebagai rekan kerja. Dina, bagaimana kalau kita? Reza mulai lagi, tetapi kali ini dia terhenti, tidak ingin mengganggu momen yang sudah tegang ini. Bagaimana kalau kita istirahat sejenak? Saran Dina, mencoba mengalihkan perhatian dari ketegangan yang ada. Aku butuh kopi. Mau ikut? Reza mengangguk, merasa lega. Tentu, aku juga butuh kopi. Mereka berdua meninggalkan ruang arsip, tetapi saat mereka berjalan berdampingan, Reza merasakan bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ketegangan yang ada di antara mereka tidak akan hilang begitu saja. Dia tahu bahwa perasaan ini akan terus tumbuh, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan mereka selanjutnya. Suatu sore, setelah jam kerja, Reza memutuskan untuk kembali ke ruang arsip. Dia merasa ada beberapa dokumen yang perlu dia periksa sebelum presentasi pentingnya. Ketika dia memasuki ruang itu, dia terkejut melihat Dina sudah ada di sana, duduk di meja dengan tumpukan berkas di depannya. Cahaya lembut dari jendela membuat suasana semakin intim, dan Reza merasakan jantungnya berdebar saat melihatnya. Dina, serunya, berusaha untuk terdengar santai. Kamu di sini lagi. Dina menoleh dan tersenyum. Iya, aku masih menyelesaikan beberapa laporan. Kamu sendiri, Reza? Aku hanya ingin memastikan semua dokumen siap untuk besok, jawab Reza sambil mendekat. Tapi sepertinya aku tidak sendirian di sini. Mereka berdua tertawa, dan suasana menjadi lebih ringan. Reza mengambil kursi di sebelah Dina, dan mulai membantu merapikan dokumen-dokumen yang berserakan. Saat mereka bekerja sama, Reza tidak bisa tidak memperhatikan betapa cantiknya Dina saat dia berkonsentrasi. Dia merasa terpesona oleh cara Dina menggerakkan rambutnya yang panjang, dan bagaimana senyumnya bisa membuat suasana menjadi lebih cerah. Reza, terima kasih sudah membantuku, kata Dina, mengalihkan perhatian Reza dari pikirannya yang melayang. Aku merasa lebih baik jika ada teman yang membantu. Tidak masalah, aku senang bisa membantu, jawab Reza, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa senangnya dia bisa berada di dekatnya. Saat mereka melanjutkan pekerjaan, Reza merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat mengambil dokumen, dia merasakan aliran listrik yang membuatnya semakin sulit untuk berkonsentrasi. Dia ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tetapi dia juga takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Dina, aku? Reza mulai, tetapi kata-katanya terhenti. Dia tidak ingin mengganggu momen yang sudah terasa begitu intim. Dina menatapnya dengan penuh harap, seolah-olah dia juga ingin mendengar apa yang ingin Reza katakan. Namun, saat itu, suara pintu ruang arsip terbuka lagi, dan seorang rekan kerja masuk, memecah momen yang penuh ketegangan itu. Maaf, apakah kalian berdua masih bekerja? Tanya rekan kerja itu, membuat Reza dan Dina segera kembali ke suasana profesional. Tidak, kami hanya, Reza menjawab, tetapi kata-katanya terputus saat Dina tersenyum dan berkata, kami hanya merapikan dokumen. Setelah rekan kerja itu pergi, suasana kembali menjadi canggung. Reza dan Dina saling menatap, dan tanpa kata-kata, mereka tahu bahwa perasaan di antara mereka semakin kuat. Hari-hari berikutnya, Reza dan Dina semakin sering bertemu di ruang arsip. Mereka mulai berbagi cerita pribadi, saling tertawa, dan merasakan kedekatan yang lebih dalam. Reza mulai menyadari bahwa dia tertarik pada Dina lebih dari sekadar teman sekantor. Dia memperhatikan cara Dina tertawa, bagaimana dia berbicara dengan penuh semangat tentang proyek-proyeknya, dan bagaimana dia selalu siap membantu rekan-rekannya. Suatu hari, saat mereka sedang beristirahat di ruang makan, Dina bercerita tentang hobinya. Aku suka menggambar, terutama pemandangan. Itu membuatku merasa tenang, katanya dengan mata berbinar. Serius? Aku tidak tahu itu, jawab Reza, terkesan. Kamu harus menunjukkan padaku suatu saat. Dina tersenyum, dan Reza merasakan hatinya berdebar. Tentu, aku akan senang melakukannya. Mungkin kita bisa pergi ke taman akhir pekan ini. Reza merasa senang dengan ajakan itu. Itu ide yang bagus. Aku akan membawa kamera. Kita bisa mengabadikan momen-momen indah. Ketika mereka kembali ke ruang arsip,
suasana semakin intim. Reza merasa semakin dekat dengan Dina, dan dia tahu bahwa perasaannya semakin dalam. Namun, dia juga merasa cemas. Bagaimana jika perasaan ini tidak terbalas? Bagaimana jika mereka tidak bisa kembali ke keadaan semula setelah mengungkapkan perasaan mereka? Suatu sore, saat mereka berdua sedang bekerja di ruang arsip, Reza memutuskan untuk mengambil risiko. Dina, aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, katanya, suaranya sedikit bergetar. Dina menatapnya, dan Reza bisa melihat bahwa dia juga merasakan ketegangan di udara. Apa itu, Reza? Tanyanya, suaranya lembut. Aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Aku tidak bisa mengabaikannya lagi, ungkap Reza, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya berdebar kencang. Dina terdiam sejenak, dan Reza merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Reza, aku juga merasakannya. Setiap kali kita bersama, aku merasa ada koneksi yang kuat di antara kita. Jawab Dina, suaranya penuh kejujuran. Reza merasa lega mendengar pengakuan itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mengabaikan perasaan ini, tetapi kita juga harus berhati-hati. Dina mengangguk, dan Reza bisa melihat bahwa dia juga merasakan beban yang sama. Kita bisa mulai dengan mengenal satu sama lain lebih baik. Mungkin kita bisa bertemu di luar kantor, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Reza tersenyum, merasa semangatnya kembali. Aku setuju. Kita bisa menjelajahi perasaan ini, tetapi dengan hati-hati. Malam itu, saat Reza pulang, dia merasa bahagia. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Ketegangan yang ada di antara mereka kini terasa lebih manis, dan dia merasa optimis tentang masa depan mereka. Keesokan harinya, saat mereka bertemu di kantor, Reza dan Dina saling tersenyum, mengetahui bahwa mereka telah melangkah ke fase baru dalam hubungan mereka. Meskipun mereka masih harus menjaga profesionalisme di tempat kerja, mereka berdua tahu bahwa perasaan ini tidak akan hilang begitu saja. Hari-hari berikutnya, mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama, baik di kantor maupun di luar. Setiap pertemuan di ruang arsip menjadi lebih berarti, dan setiap senyuman Dina membuat Reza merasa lebih hidup. Dia tahu bahwa mereka sedang berada di jalur yang benar, dan dia tidak sabar untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Setelah beberapa minggu penuh ketegangan dan momen-momen manis di antara Reza dan Dina, mereka akhirnya mencapai titik di mana perasaan mereka tidak bisa lagi disembunyikan. Setiap pertemuan di ruang arsip, setiap tawa yang mereka bagi, dan setiap tatapan yang saling mereka berikan semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Namun, mereka juga menyadari bahwa mereka harus berhati-hati, mengingat situasi mereka sebagai rekan kerja. Suatu sore, setelah jam kerja, Reza memutuskan untuk mengajak Dina berbicara. Dia merasa bahwa sudah saatnya untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung. Mereka berdua telah sepakat untuk bertemu di kafe dekat kantor, tempat yang nyaman dan tenang, di mana mereka bisa berbicara tanpa gangguan. Ketika Dina tiba, Reza sudah menunggu di meja yang terletak di sudut kafe. Dia mengenakan kaos sederhana dan celana jeans, tetapi penampilannya tetap memikat. Saat Dina masuk, senyumnya langsung membuat jantung Reza berdebar. Dia melambai dan berjalan mendekat. "Maaf aku terlambat," kata Dina, duduk di hadapan Reza. "Lalu, apa yang ingin kamu bicarakan?" Reza mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Dina, aku merasa kita sudah cukup dekat untuk membicarakan perasaan kita. Aku tidak ingin lagi menyimpannya." Dina menatapnya dengan serius, dan Reza bisa melihat bahwa dia juga merasakan ketegangan yang sama. "Aku juga merasa begitu, Reza. Setiap kali kita bersama, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan." Reza merasa lega mendengar pengakuan itu. "Jadi, apa yang kita lakukan dengan perasaan ini? Kita tidak bisa mengabaikannya lagi." Dina mengangguk, dan Reza bisa melihat bahwa dia juga merasakan beban yang sama. "Kita bisa mulai dengan mengenal satu sama lain lebih baik. Mungkin kita bisa menjadwalkan waktu untuk bertemu di luar kantor lebih sering." "Ya, aku setuju," jawab Reza, merasa semangatnya kembali. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, tentang apa yang kamu suka dan tidak suka." Mereka menghabiskan waktu di kafe, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Dina bercerita tentang keluarganya,
Tentang bagaimana dia tumbuh di kota kecil dan bagaimana dia pindah ke Jakarta untuk mengejar karirnya. Reza mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cerita-cerita yang dia bagikan. Aku suka menggambar, seperti yang pernah aku bilang, kata Dina. Tapi aku juga suka hiking. Rasanya menyenangkan bisa berada di alam terbuka. Wow, itu luar biasa. Aku juga suka hiking. Mungkin kita bisa pergi bersama suatu saat. Saran Reza, merasa semakin dekat dengan Dina. Dina tersenyum, dan Reza merasakan hatinya berdebar. Itu ide yang bagus. Kita bisa menjelajahi beberapa jalur hiking di sekitar sini. Saat mereka berbicara, Reza merasa semakin yakin bahwa perasaannya terhadap Dina adalah sesuatu yang istimewa. Dia ingin menjelajahi hubungan ini lebih dalam, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Mereka tidak ingin mengganggu dinamika di tempat kerja. Setelah beberapa jam berbincang, Reza merasa bahwa sudah saatnya untuk mengungkapkan perasaannya secara lebih langsung. Dina, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyukaimu. Aku tidak hanya melihatmu sebagai teman, tetapi juga sebagai seseorang yang ingin aku kenal lebih dalam. Dina terdiam sejenak, dan Reza bisa merasakan ketegangan di udara. Reza, aku juga merasakan hal yang sama. Setiap kali kita bersama, aku merasa nyaman dan bahagia. Aku ingin kita bisa menjelajahi perasaan ini lebih jauh. Reza merasa bahagia mendengar pengakuan itu. Jadi, kita sepakat untuk mencoba menjalin hubungan ini di luar kantor. Dina mengangguk, senyumnya semakin lebar. Ya, aku ingin itu. Kita bisa mulai dengan bertemu lebih sering dan melihat kemana arah hubungan ini. Mereka berdua tersenyum, merasakan beban yang terangkat dari bahu mereka. Reza merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menjadi lebih cerah. Dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru dan menarik. Keesokan harinya, saat mereka kembali ke kantor, suasana di antara mereka terasa berbeda. Meskipun mereka harus menjaga profesionalisme, ada semacam cahaya di mata mereka yang tidak bisa disembunyikan. Setiap kali mereka bertemu di ruang arsip, mereka saling tersenyum, mengetahui bahwa mereka telah melangkah ke fase baru dalam hubungan mereka. Hari-hari berlalu, dan Reza dan Dina semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka menjelajahi kafe-kafe baru, pergi hiking, dan berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Suatu akhir pekan, mereka memutuskan untuk pergi hiking ke sebuah gunung yang terkenal di dekat Jakarta. Reza merasa bersemangat, tidak hanya karena pemandangan yang indah, tetapi juga karena dia bisa menghabiskan waktu bersama Dina. Mereka berangkat pagi-pagi, dan saat mereka mendaki, Reza merasa semakin dekat dengan Dina. Reza, lihat pemandangan itu, seru Dina, menunjuk ke arah lembah yang indah di bawah mereka. Ini luar biasa. Reza menoleh dan melihat betapa bahagianya Dina saat melihat pemandangan. Ya, ini memang luar biasa. Tapi pemandangan yang paling indah adalah kamu di sini bersamaku, jawab Reza, berusaha untuk terdengar santai meskipun hatinya berdebar. Dina menatapnya, dan Reza bisa melihat bahwa dia terkejut sekaligus senang dengan pujian itu. Reza, kamu selalu tahu bagaimana membuatku tersenyum. Saat mereka mencapai puncak, mereka duduk di tepi tebing, menikmati angin sejuk dan pemandangan yang menakjubkan. Reza merasa bahwa ini adalah momen yang sempurna untuk mengungkapkan perasaannya lebih dalam. Dina, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai semua waktu yang kita habiskan bersama. Aku merasa kita memiliki koneksi yang kuat, dan aku ingin menjelajahi perasaan ini lebih jauh. Ungkap Reza, menatap mata Dina dengan serius. Dina tersenyum, dan Reza bisa merasakan hatinya berdebar. Aku juga merasakan hal yang sama, Reza. Setiap kali kita bersama, aku merasa lebih hidup. Aku ingin kita bisa terus bersama dan melihat kemana hubungan ini akan membawa kita. Reza merasa bahagia mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa mereka telah mengambil langkah besar, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Saat mereka kembali ke kantor, Reza dan Dina merasa lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa tantangan akan datang, tetapi mereka siap untuk menghadapinya bersama. Ketegangan yang pernah ada kini telah berubah menjadi harapan dan kebahagiaan. Dengan senyuman di wajah mereka, Reza dan Dina melangkah ke masa depan,
siap untuk menjelajahi perjalanan baru yang penuh dengan cinta dan pengertian.